Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Rizka Amalia dengan NIM 210253. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Primagraha, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Program Studi Manajemen. Tujuan dari video ini dibuat yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu Manajemen Operasional. Mata kuliah ini diampu oleh Bapak Abdul Wahid Al-Farizi, SEMM. Dalam mata kuliah manajemen operasi ini ada 7 pembahasan. Yang pertama, perancangan operasi terutama mengenai sumber daya manusia, desain pekerjaan, dan pengukuran kinerja. Yang kedua, manajemen rantai pasok. Yang ketiga, yaitu manajemen persediaan. Yang keempat, perencanaan agregat dan standar operasional produksi atau SOP. Yang kelima, perencanaan kebutuhan material atau MRP dan ERP, penentuan jadwal jangka pendek, just in time atau JIT, sistem produksi Toyota atau TPS, dan operasi ramping. Kita langsung saja ke pembahasan materi pertama, yaitu perancangan operasi terutama mengenai sumber daya manusia, desain pekerjaan, dan pengukuran kinerja. Materi yang pertama ini berisi tentang strategi sumber daya manusia untuk keunggulan kompetitif. Tujuannya adalah memperbaiki kinerja, mengembangkan budaya organisasi untuk mendorong kreativitas, inovasi, dan fleksibilitas. Pentingnya strategi manajemen sumber daya manusia untuk keunggulan kompetitif yaitu ada 3 strategi. Yang pertama, strategi inovasi. Strategi inovasi ini yaitu mendorong perilaku inovatif karyawan, menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi, dan memberikan insentif untuk adopsi teknologi baru dan pengembangan produk unik. Yang kedua yaitu strategi peningkatan mutu. Fokus pada peningkatan mutu, produk atau layanan, melibatkan karyawan dalam perbaikan mutu, berikan pelatihan dan pengembangan keterampilan. Ketiga yaitu strategi pengurangan biaya, mencari cara efisien mengurangi biaya produksi atau operasional, adopsi teknologi efisien dan peningkatan efisiensi operasional, negosiasi yang baik dengan pemasok tanpa mengorbankan mutu. Selanjutnya yaitu perencanaan tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja adalah menentukan jumlah dan jenis tenaga kerja yang dibutuhkan oleh organisasi untuk masa depan. Ini melibatkan kegiatan meramalkan kebutuhan tenaga kerja, termasuk penyediaan baru dan optimalisasi sumber daya manusia yang ada. Secara singkat, perencanaan tenaga kerja adalah analisis dan identifikasi kebutuhan serta ketersediaan tenaga kerja dalam perusahaan. Perencanaan tenaga kerja makro bertujuan optimalisasi pendayagunaan tenaga kerja untuk pertumbuhan ekonomi atau sosial secara nasional, daerah, dan sektoral. Sementara itu, perencanaan tenaga kerja mikro fokus pada instansi atau lembaga, baik pemerintah maupun swasta, dengan tujuan meningkatkan pendayagunaan tenaga kerja secara produktif untuk mencapai kinerja yang tinggi. Desain pekerjaan. Desain pekerjaan adalah proses menentukan spesifikasi tugas-tugas yang terkandung dalam pekerjaan untuk seorang individu atau kelompok. Tujuannya dari desain pekerjaan ini untuk menciptakan struktur tugas yang jelas, memastikan tugas-tugas yang relevan dan bermakna, serta mengatur tugas-tugas tersebut agar dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Manfaat desain pekerjaan ada 3, yaitu motivasi, kinerja, dan kepuasan kerja. Kita lanjut lagi tentang ergonomik dan lingkungan kerja. Ergonomik adalah studi tentang interaksi antara manusia dan lingkungan kerja mereka. Tujuannya
untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan efisien. Manfaatnya meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan karyawan, meningkatkan produktivitas, dan mengurangi absensi dan cedera. Analisis metode. Secara umum, analisis metode ini merupakan proses untuk mempelajari dan mengevaluasi metode atau prosedur yang digunakan dalam suatu aktivitas atau pekerjaan. Contohnya, analisis metode dalam desain website, analisis metode dalam pemanfaatan e-puskesmas, analisis metode dalam penggunaan e-learning, analisis metode dalam perilaku struktur bangunan, analisis metode dalam perilaku konsumen e-commerce, dan analisis metode dalam pengukuran VAL. Tempat kerja visual ini mengacu pada lingkungan kerja yang dirancang untuk memaksimalkan penggunaan visual dan memastikan kenyamanan serta efisiensi bagi para pekerja. Adapun faktor-faktor dalam desain tempat kerja visual ini yaitu pencahayaan, tata letak, warna, dan standar tenaga kerja merujuk pada pedoman atau aturan yang ditetapkan untuk mengatur kualifikasi, kompetensi, dan kinerja tenaga kerja dalam suatu bidang atau sektor tertentu. Standar ini bertujuan untuk memastikan bahwa tenaga kerja memiliki pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang sesuai dengan tuntunan pekerjaan. Contohnya, yaitu standar tenaga kerja ahli penyedia jasa konsultansi, pengawasan konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Berkaitan tentang etika. Etika merujuk pada prinsip-prinsip moral dan perilaku yang mengatur tindakan dan interaksi manusia, serta bagaimana kita seharusnya bertindak dalam berbagai situasi. Dalam konteks lingkungan kerja, etika sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang profesional, adil, dan moral. Prinsip etika ini ada 5. Yang pertama, integritas. Yang kedua, keadilan. Yang ketiga, tanggung jawab. Yang keempat, kerjasama. Dan yang kelima yaitu kerahasiaan. Etika juga berperan penting dalam memastikan keberlanjutan dan keberhasilan jangka panjang suatu organisasi. Materi yang kedua ini yaitu membahas tentang manajemen rantai pasok. Manajemen rantai pasok ini merupakan aktivitas yang melibatkan pengelolaan aktivitas yang terkait dengan arus barang dan jasa dari pemasok hingga pelanggan akhir dengan tujuan mencapai keunggulan kompetitif, memaksimalkan nilai, meningkatkan efisiensi, dan memenuhi kebutuhan pelanggan secara efektif. Kolaborasi, integrasi, dan pengelolaan risiko juga menjadi elemen yang penting dalam manajemen rantai pasok yang sukses. Tujuan dari manajemen rantai pasokan adalah untuk menyusun rantai pasokan guna memaksimalkan keunggulan kompetitif dan manfaatnya bagi konsumen akhir. Ada strategi 6 sumber. Yang pertama, banyak pemasok. Kedua, sedikit pemasok. Ketiga, integrasi vertikal. Keempat, Ventura bersama. 5, jaringan Keiretsu. Dan yang keenam, perusahaan virtual. Risiko rantai pasokan. Risiko rantai pasokan yang timbul dalam kegiatan rantai pasokan seperti penjadwalan, teknologi, dan biaya tidak pasti. Ini dapat dikelola secara terpisah berdasarkan risiko persepsi. Risiko pada supply chain risk management berkaitan dengan kegagalan pemasok dalam memasak barang sehingga permintaan konsumen tidak terpenuhi. Pengelolaan rantai pasokan terintegrasi. Manajemen rantai pasokan terintegrasi atau MRPT adalah pendekatan holistik dalam mengelola seluruh aliran produk, informasi, dan keuangan yang terkait dengan pengadaan bahan baku, produksi barang, dan pengiriman produk kepada konsumen.
Berikut adalah langkah-langkah umum untuk mengintegrasikan rantai pasok. Yang pertama, analisis dan pemahaman rantai pasok saat ini. Kedua, pengembangan strategi integrasi. Ketiga, kolaborasi dengan pemasok dan mitra. Keempat, implementasi pengukuran kinerja. Kelima, pengembangan sumber daya manusia. Keenam, manajemen perubahan yang efektif. Dan ketujuh, fokus pada keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Mengukur kinerja rantai pasokan. Pengukuran kinerja adalah aspek kritis dalam manajemen rantai pasok, karena memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam proses operasional, serta mengevaluasi sejauh mana tujuan-tujuan rantai pasok tercapai. Key Performance Indicator KPI dalam rantai pasok dan penggunaan balance scorecard sebagai alat untuk mengukur kinerja. Key Performance Indicators KPI dalam rantai pasok. KPI dalam rantai pasok adalah metrik dan indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja dan hasil dari berbagai proses dan fungsi dalam rantai pasok. Penggunaan Balance Scorecard. Dalam pengukuran kinerja, Balance Scorecard adalah pengukuran kinerja yang holistik yang membantu perusahaan dalam mengukur kinerja dari berbagai perspektif, termasuk perspektif keuangan, pelanggan, proses internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan. Masuk ke dalam materi yang ketiga, yaitu manajemen persediaan. Manajemen persediaan adalah suatu pendekatan strategis yang digunakan oleh perusahaan untuk mengontrol, mengawasi, dan mengoptimalkan semua aspek yang terkait dengan stok atau persediaan produk, bahan baku, dan komponen yang digunakan dalam operasi bisnis. Fungsi dari manajemen persediaan ini ada 6. Yang pertama, mengantisipasi stok yang kurang, menyediakan stok cadangan, menjaga kelancaran penjualan, merapikan sistem pengelolaan inventaris, menjaga kualitas produk, dan terakhir mengurangi risiko kesalahan pembukuan. Faktor yang mempengaruhi dalam manajemen persediaan yang pertama, ketersediaan dana, waktu tunggu pengiriman, frekuensi penggunaan produk, daya tahan produk, force majeure, jumlah permintaan, dan ketersediaan. Metode manajemen persediaan ini ada 4. Yang pertama, just-in-time management, economic order of quantity, reorder point, dan safety stock. Materi yang keempat yaitu perencanaan agregat dan SOP. Perencanaan agregat adalah strategi yang digunakan untuk menyesuaikan kapasitas produksi dan sumber daya dengan permintaan dengan tujuan untuk meminimalkan biaya. Standar Operational Procedure atau SOP, yang dikenal dalam bahasa Inggris sebagai Sales and Operation Planning, adalah proses yang berkelanjutan untuk merevisi dan mengkoordinasikan rencana bisnis strategi di berbagai departemen. Proses perencanaan. Menurut Stephenson dan Chong 2014, langkah-langkah dalam proses perencanaan agregat atau aggregate planning adalah sebagai berikut. Yang pertama, determine demand for each period. Yang kedua, determine capacities. Yang ketiga, identify company of departmental policies that are partition. Yang keempat, determine unit cost for regular time, overtime, subcontracting, holding inventories, back orders, layoff, and other relevant costs. Yang kelima, develop alternative plans and compute the cost for each. Yang keenam, if satisfied, plan emerge, select the one that best satisfies objective. Perencanaan agregat dan operasi. Perencanaan penjualan dan operasi SOP merupakan proses strategis yang mengintegrasikan perencanaan penjualan dengan perencanaan operasional untuk mencapai keseimbangan antara permintaan dan kapasitas. Metode-metode perencanaan agregat. Menurut Heiser dan Render tahun 2015, terdapat beberapa jenis metode yang banyak digunakan dalam perencanaan agregat. Pertama, metode tabel dan grafik. Yang kedua,
metode matematis, dan yang ketiga, metode transportasi atau transportation shipment. Perencanaan agregat dalam bidang jasa. Perencanaan agregat dalam bidang jasa lebih menekankan pada peran manajemen, permintaan, dan tenaga kerja. Pengendalian biaya tenaga kerja dalam perusahaan jasa menjadi sangatlah penting. Materi kelima yaitu perencanaan kebutuhan material atau MRP dan ERP. MRP didasarkan pada permintaan dependen. Permintaan dependen adalah permintaan yang disebabkan oleh permintaan terhadap item level yang persyaratan model persediaan dependen, jadwal produksi induk, spesifikasi atau daftar kebutuhan bahan, kesediaan persediaan, pesanan pembelian yang belum dipenuhi, dan waktu tunggu. Struktur MRP. Yang pertama, mengambil inventaris bahan dan komponen yang tersedia, mengidentifikasi bahan dan komponen tambahan yang dibutuhkan, menjadwalkan produksi atau pembelian bahan dan komponen tersebut. Materi yang keenam yaitu penentuan jadwal jangka pendek. Jadwal jangka pendek adalah penerjemahan keputusan kapasitas, perencanaan agregat, serta jadwal induk ke dalam urutan pekerjaan dan pekerjaan tertentu atas karyawan, materi dan permesinan untuk memenuhi permintaan karyawan dan peralatan tertentu dalam basis harian. Pentingnya penjadwalan jangka pendek bagi suatu perusahaan adalah untuk mengurangi alokasi tenaga operator, mesin, dan peralatan produksi, dan dari aspek lainnya untuk lebih efisien. Keutamaan penentuan jadwal jangka pendek ada 3, meningkatkan efisiensi, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan meningkatkan akuntabilitas. Permasalahan dalam penentuan jadwal jangka pendek ini yaitu keterbatasan kapasitas sarana dan prasarana perusahaan, kurang sesuainya permintaan dari konsumen dengan kebutuhan, keterbatasan persediaan bahan baku, penerapan ketentuan teknis dalam pembuatan barang yang belum maksimal, order yang mengganggu jadwal order-order lain, serta kenaikan biaya produksi atau biaya tenaga. Metode penentuan jadwal. Metode penugasan atau assignment method merupakan proses perlimpahan tugas atau pekerjaan pada sumber daya. Metode penugasan ini bertujuan meminimalkan biaya total atau waktu yang diperlukan untuk melaksanakan tugas yang ada. Karakteristik permasalahan penugasan adalah hanya ada satu pekerjaan atau pekerja yang tugasnya hanya untuk proyek. Terakhir ini yaitu just-in-time, sistem produksi Toyota, dan operasi ramping. Just-in-time merupakan sistem pengelolaan produksi yang berfokus pada tujuan menghasilkan produk atau layanan sesuai dengan kebutuhan pelanggan tanpa menyimpan stok berlebih. Toyota Production System atau yang biasa dikenal dengan TPS adalah pendekatan unik dari Toyota dalam berproduksi. Hal ini merupakan dasar dari berbagai gerakan line production yang telah mendominasi tren dalam berproduksi, sejalan dengan Six Sigma selama kurang lebih 10 tahun belakangan ini. Operasi ramping. Produksi yang ramping dapat dibayangkan sebagai hasil akhir dari suatu fungsi CMO yang dijalankan dengan baik. JIT dan TPS cenderung memiliki fokus internal, sementara produksi ramping memulai secara eksternal dengan fokus kepada pelanggan. Perbedaan dari just-in-time, TPS, dan just-in-time menekankan pada penyelesaian masalah, TPS menekankan pada pembelajaran pegawai dan peningkatan lingkungan lini perakitan, dan operasi ramping menekankan pemahaman mengenai pelanggan.